Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat darinya salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab Ihya dengan ciri-ciri daripada ulama ul-akhirah, di mana di dalam kitab Ihya Imam Al-Ghazali panjang lebar mengutipkan kepada kita kisah Imam Hatim Al-Baghdadi, baik saat beliau berguru kepada gurunya, kepada syekhnya yang bernama Imam Abdurrahman Al-Balakhi, ataupun kisah beliau saat melakukan perjalanan ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka sebagaimana yang sudah kita baca kisahnya pada pertemuan yang lalu, Imam Hatim sebelumnya singgah di beberapa kota. Sebelumnya singgah di kota Rai, beliau ketemu dengan seorang ulama yang bernama Muhammad ibnu Muqatil, yang menurut pemahaman Imam Hatim
sudah hidup jauh daripada tuntunan sunnahnya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Imam Hatib ini juga sampai ke kota Baghdad, sehingga pada saat beliau meneruskan perjalanannya ke kota Baghdad, beliau kembali bertemu atau sebelum kota Baghdad sebelum kota Baghdad beliau ketemu dengan seorang ulama yang bernama Imam Tanafis, dan juga beliau mengkritik atau mengoreksi Imam Tanafis yang hidupnya tidak lagi sesuai dengan tuntunan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya beliau kemudian melanjutkan perjalanannya ke kota Baghdad. Apa yang telah dilakukan oleh Imam Hatib kepada Muhammad ibnu Muqatil dan juga nasihat beliau kepada Imam Tanafis merebak sampai ke telinganya penduduk Baghdad. Maka oleh sebab itulah pada saat Imam Hatib datang ke negeri Baghdad, falamma dakhala Hatimun Baghdada, pada saat Imam Hatib tiba di kota Baghdad, ijtama'a ilaihi ahlu Baghdad, maka penduduk kota Baghdad pun berkumpul mendatangi beliau. Sudah heboh. Nama Hatib al-Asad, seorang ajam, orang non-Arab, tapi berani menegur, menasihati, mengoreksi dua ulama besar Arab. Satu namanya Imam Muhammad bin Muqatil, satu lagi namanya Imam Tanafis di kota Rai. Maka oleh sebab itulah kemudian dengan sinis memandang sebelah mata, penduduk kota Baghdad itu bertanya kepada Imam Hatib, "Ya Aba Abdurrahman," diseru dengan nama kunyahnya beliau, Abu Abdurrahman, "Anta rajulun alkanu a'jamiyun wa laisa yukallimuka ahadun illa qata'tahu." Kamu seorang non-Arab, a'jami, bukan orang Arab, tetapi punya tingkah yang tidak sopan. Siapapun yang berbicara denganmu, kamu potong ucapannya. Jadi yang sampai ke telinga mereka, Bapak Ibu, bukanlah yang sebenarnya, itu namanya gosip. Maka kenapa kita dilarang banyak mendengar gosip? Karena belum tentu yang kita dengar itu seperti kenyataan. Padahal yang dilakukan oleh Imam Hatib hanya usaha untuk menasehati para ulama yang hidupnya tidak lagi seperti tuntunannya Rasulullah. Tapi yang menyebar ke telinga penduduk Baghdad, Imam Hatib ini orang non-Arab yang tidak tahu sopan santun. Bahkan dia senang menyanggah ucapan-ucapan ulamanya Arab di kota Rai, Imam Muhammad ibnu Muqatil dan Imam Tanafis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mendengar sinisme penduduk kota Baghdad kepada diri beliau, Imam Hatib tidak meladeni, tidak menjawab, tidak mau sahut menyahut. Sahut menyahut itu dalam pandangannya para ulama, menang jadi arang, kalah jadi debu. Coba Bapak Ibu lihat tragisnya orang yang senang berdebat. Ada yang menang? Enggak kan? Orang yang berdebat itu Bapak Ibu menang menurut kelompok masing-masing. Jadi kalau menurut kita, guru kita itu yang menang, menurut kelompok seberang guru mereka lah yang menang. Selalu seperti itu. Itulah kenapa muncul istilah dalam pepatah Melayu, debat, sahut menyahut, maki memaki, menang jadi arang, kalah jadi debu, tidak ada manfaat. Jadi arang tidak ada manfaat, apalagi menjadi debu, lebih tidak ada manfaatnya.
Maka itulah sebab Imam Hatib tidak mau meladeni sinisme. Ya, sinis itu tahkir bahasa agamanya, ya, memandang orang lain sepele. Ya. Beliau justru berkata tujuan beliau itu yang sebenarnya apa? Ma'i salasu khisalin bihinna abharuha la khosmi. Saya punya 3 perkara yang setiap kali saya bertemu dengan orang yang menganggap dia adalah musuh saya, maka akan saya sampaikan ketiga perkara itu. Afrahu idza asaba. Saya sangat bahagia kalau musuh saya itu bisa menjawab 3 perkara tadi. Wa ahzanu idza akhta'a. Tetapi sebaliknya saya sedih kalau musuh saya tadi tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan 3 hal tadi. Wa ahfadu nafsi alla ajhala alaih. Dan saya bersungguh-sungguh menjaga diri untuk tidak terjebak ke dalam 3 hal perkara tadi. Nah, itu jawaban Imam Hatib dari sinisme penduduk Baghdad pada saat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang Baghdad yang awam, khalayak ramai tidak paham ini orang diejek, dihina, kok ngomong yang lain. Tapi para ulama sekaliber Imam Ahmad bin Hanbal tahu tidak mungkin hal-hal seperti itu terucap dari mulut orang yang bodoh, dari mulut orang yang tidak berilmu. Pasti yang mengucapkan itu bukan sembarangan orang. Fabalagha dzalika Ahmad ibni Hanbalin. Maka jawabannya Imam Hatib kepada penduduk Baghdad yang ramai sinis kepada beliau itu sampai jugalah ke telinganya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Faqala, Imam Ahmad pada saat mendengar ada seorang pendatang dari negeri Khurasan non-Arab tapi tahu 3 perkara yang jika bisa dijawab oleh musuhnya dia bahagia, kalau tidak bisa dijawab dia sedih, dan dia bersungguh-sungguh menjaga diri untuk tidak terjebak ke dalam 3 perkara tersebut. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah, ma'aqalahu. Ya, itu orang cerdas, bukan sembarangan orang. Orang yang punya pikiran yang cemerlang. Kumu bina ilai. Mari sama-sama kita semua melihat bersilaturahmi kepada orang tersebut. Imam Ahmad yang datang, Bapak Ibu, ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Imam Ahmad ini bukan sembarangan orang, ulama besar sekali di dalam sejarah, dan beliau tahu betul ya kepada siapa beliau harus berguru. Ya, saat beliau mendengar reputasinya Imam Syafi'i, awalnya beliau tidak kagum, cuma dengar-dengar saja, Bapak Ibu. Satu hari saat Imam Syafi'i datang ke kota Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal menyempatkan diri mengunjungi halaqah majelis taklimnya Imam Syafi'i. Mendengar tutur kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu, di detik itu pula Imam Ahmad bin Hanbal langsung kagum dengan seorang Imam Syafi'i, sehingga beliau menjadi muridnya Imam Syafi'i lebih kurang 5 tahun. 5 tahun Imam Syafi'i berdomisili di kota Baghdad, tidak satu hari pun Imam Ahmad lepas dari majelis taklimnya Imam Syafi'i. Jadi ini yang kita sebut pada pertemuan yang lalu, ya. La ya'riful alimu illal alim. Tidak akan dikenal seorang alim kecuali oleh orang alim yang sama. Ya, kata Rasulullah juga, wala ya'riful wali illal wali. Seorang wali Allah cuman dapat dikenali oleh orang yang juga punya status sebagai wali Allah. Bapak Ibu tahu
dia wali murid di sekolah yang sama dengan sekolah anak kita. Kenapa? Karena sesama wali murid, ya kan? Kalau bapak ibu tidak menyekolahkan anak di tempat itu, tahu nggak dia itu wali murid di sekolah yang sama? Kan nggak tahu bapak ibu. Nah, jadi dia harus level. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenali nubuahnya oleh siapa? Pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani. Bahkan jauh sebelum Rasulullah jadi nabi, seperti Rahib Buhairah. Usia Muhammad masih 9 tahun, Rahib Buhairah sudah tahu, sudah bisa baca tanda-tanda kenabian pada dirinya Nabi Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu yang pertama, yang langsung tahu, yang semalam menjumpai Rasulullah itu bukan iblis, bukan setan, bukan tuyul, bukan Nyi Roro Kidul, tetapi malaikat Jibril. Itu seorang pendeta Nasrani, namanya Waraqah bin Nawfal. Maka wajarlah Bapak Ibu di dalam surat Anbiya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam yakun lahum ayatan ayya'lamahu ulama Bani Israel. Apakah belum cukup bagi umat manusia dikenalinya ayat-ayat Allah dalam diri seorang Muhammad itu sebagaimana dikenali oleh pendeta-pendetanya, ulama-ulamanya Bani Israel, ya. Jadi orang yang mengetahui ilmu, orang yang mengetahui orang alim, orang yang mengetahui adalah seorang itu nabi, ya, orang yang punya kapasitas ilmu yang sama dengan mereka. Begitu juga Imam Ahmad, Bapak Ibu, terpesona langsung Imam Ahmad saat mendengar ada orang yang punya tutur kata seperti itu. Umu bina ilaih, mari kita sama-sama bersilaturahim kepada Imam Hatim. Falamma dakhalu alaih, pada saat Imam Ahmad bin Hambal bersama rombongannya, bersama murid-muridnya mendatangi Imam Hatim, qala lahu ya Aba Abdurrahman, maka Imam Ahmad langsung bertanya kepada Imam Hatim, wahai bapaknya si Abdurrahman, mas salamatu minad dunya, apa yang dapat menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya. Nah, dunia ini Bapak Ibu kan gitu ya, tempat tipu daya. Kita pikir iya, ternyata bukan. Nah, itu dunia. Seolah-olah ini sudah jadi milik kita, tapi akhirnya bukan milik kita. Itulah hakikat kehidupan dunia. Maka itulah sebab di dalam Al-Quran itu ada ayat, Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya janji Allah itulah yang hak, yang sesungguhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghimbau kita semua, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan mudah kita terpedaya oleh kehidupan dunia yang fana ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, sehingga kita tertipu daya dari jalan lurusnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu yang sangat dirisaukan oleh kaum ulama seperti Imam Ahmad. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi melalui kisah ini Imam Al-Ghazali ingin beritahu kita mana yang benar-benar ulama seperti Imam Ahmad, mana ulama yang ecek-ecek ya seperti dua sebelumnya, ya. Nah, maka Imam Ahmad bin Hambal, Bapak Ibu, pertanyaannya masalamatu minan dunya, perkara apa yang bisa menyelamatkan kita dari dunia. Nanti coba direnung-renung jawabannya Imam Hatim itu masih cocok, masih relevan enggak dengan aturan kehidupan di zaman kita sekarang, Bapak Ibu, ya. Tapi menurut hemat saya masih, ya. Faqala ya Aba Abdillah, nah, maka dijawab sama Imam Hatim pertanyaan Imam Ahmad itu, ya Aba Abdillah, wahai bapaknya Abdullah, karena putra pertamanya Imam Ahmad bernama Abdullah bin Ahmad bin Hambal.
La taslamu minad dunya hatta yakuna ma'aka arba'u khisalin. Ya, kamu dan kita semua tidak akan pernah selamat dari tipu daya kehidupan dunia sampai pada diri kita itu punya 4 perkara. Nah, Bapak Ibu ya, apapun profesi kita, pekerjaan kita, apapun status sosial kita, warna kulit kita, suku bangsa kita, kalau 4 perkara ini ada dalam kesadaran kita Bapak Ibu, insya Allah kita selamat dari tipu daya dunia. Apa keempat perkara tersebut? Taghfiru lil qaumi jahlahu. Kita mudah memaafkan orang yang buat salah karena kejahilannya. Nah, biasanya Bapak Ibu, orang buat dosa, orang jahat sama kita, itu kan karena dia jahil. Kalau dia alim, tidak mungkin dia cari perkara, nggak mungkin dia menzolimi orang lain. Orang yang senang menzolimi, jahat, menganiaya, bersikap tidak baik, kasar, itu kan orang jahil. Nah, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, an-nasu a'da'un lima juhilu. Manusia itu punya kecenderungan untuk memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Kenapa orang Quraisy, orang-orang Yahudi memusuhi Rasulullah? Karena dia tidak tahu, dengan benar-benar tahu bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kalau mereka diberitahu sampai terang benderang kalau itu Muhammad benar utusan Allah, mana mau, mana berani Bapak Ibu mereka semena-mena kepada Rasulullah. Nah, itulah sebab Bapak Ibu setiap kali Rasulullah dijahati, dianiaya, ya, dikerjain sama orang Yahudi, sama orang musyrik, Rasulullah biasanya cuma berkata, Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Atau dalam riwayat yang lain, Allahumma ighfir lil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku karena mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya. Atau ya Allah, ampunilah dosa kaumku karena mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya. Nah, jadi mudah memaafkan orang yang buat salah meskipun berat. Memaafkan orang yang fitnah kita tidak buat, diomongin, dikata-katain, kita nggak buat, itu sakitnya luar biasa itu. Memaafkannya sulit. Nah, tapi kita tidak memaafkan, Pak. Itu hanya membuat kita terpenjara. Nah, terpenjara kita. Ya, dunia terasa sempit. Ketemu dengan orang yang jahat sama kita, kita belum maafkan. Ya, pingin menghindar selalu, dunia yang luas ini terasa sempit. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu bisa dan mau memaafkan orang, ya, dunia ini terasa luas. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit, ya kan? Nah, maka ada ayat Al-Quran kan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin, ya kan? Khudil afwa, mudahlah kalian memaafkan dosa sesama. Wa'mur bil urfi, bersikaplah sebagaimana kebanyakan orang. Aneh-aneh, seperti kebanyakan orang. Bapak Ibu kalau berpenampilan seperti Basha, Basha itu bangsawannya Turki, pakai jas, pakai topi warna merah yang ada bulunya, sholat di Masjid An-Nur, kira-kira jadi pusat perhatian nggak? Jadi pusat perhatian, maka nggak usah aneh-aneh. Kalau di Aceh udahlah pakai koko, pakai peci, pakai sarung, udah itu ya. Itu makna wa'mur bil urfi. Nah, Bapak Ibu sekarang berani yang pakai gamis. Kenapa berani pakai gamis sekarang?
Karena kan sudah ramai yang pakai gamis. Benar nggak? Tahun 90-an berani nggak pakai gamis? Diketawain Pak pakai gamis. Ingat betul nenek saya itu haji tahun 90 Pak, lagi perang Teluk itu, perang Kuwait sama Irak. Naik haji beliau. Pulang kami cucu-cucunya itu dibeli baju gamis. Saya masih kecil waktu itu ya, pakai baju gamis. Itu orang pada melototi kita Pak. Saya pergi menasah itu diketawainya lah. Soalnya itu tahun 90-an Pak gitu. Saya dibawa Jumat sama ayah saya ke Masjid Baitus Salam itu. Kalau orang banyak bilangnya Masjid Ustadz Umar Ismail itu. Dibawa ke situ pakai baju gamis. Diplototin, dipandang sama orang kan. Nggak lazim kan. Tapi sekarang Bapak Ibu berani kenapa? Karena sudah ramai yang pakai baju gamis. Ya. Entah 10 tahun yang lagi banyak yang pakai peci merah itu. Udah lazim lega, ada masalah. Ya, jadi jangan aneh-aneh. Nah, itu makna wa'mur bil urfi. Bersikaplah seperti kebanyakan orang. Jangan aneh-aneh. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Jangan samakan frekuensi kita dengan orang jahil. Bapak Ibu, dalam hukum fisika, ya, benda itu bergerak karena punya daya frekuensi yang sama. Ya, ada gelombang. Kalau kita dulu Pak pakai radio, ya, anak-anak sekarang susah, nggak tahu. Dulu kan kita hidupin radio itu harus samakan frekuensi baru kedengaran suaranya kan. Namanya fine tuning, Mbak. Tahu fine tuning itu? Yang putar-putar tret, tapi pahle. 82,3 FM baru dapat ketangkap sinyal radionya. Kalau sekarang nggak ada lagi fine tuning itu Pak. Tekan tombol otomatis cari sendiri dia. Kalau dulu harus dipas-pas sehingga frekuensi radio itu ketangkap. Bapak Ibu, kalau Pembanggai Indro membodohkan diri, orang marah kita jadi marah juga kan? Tapi kalau kita mencerdaskan sedikit EQ kita, orang marah kita nggak akan balas. Kenapa? Tak sefrekuensi lagi sama dia. Dia marah-marah, kita senyum-senyum. Nah, itulah kenapa Rasulullah SAW bisa tetap senyum kepada orang yang maki-maki beliau. Karena levelnya Rasulullah di atas mereka. Mereka bodoh. Rasulullah disuruh berpaling dari orang bodoh itu. Supaya nggak sefrekuensi. Tapi kalau kita sefrekuensi, dia marah, kita marah juga, Pak. Nah, itu sefrekuensi. Ya, maka pemimpin itu kan kenapa nggak boleh cepat marah, ya? Kenapa harus dewasa? Karena rakyatnya boleh marah, tapi pemimpin harus selalu pikirannya jernih. Ya, nggak boleh cepat marah. Itu makna khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mudah memaafkan orang yang buat salah kepada kita, pertama kita Bapak Ibu sudah selamat dari tipu dayanya umat manusia atau tipu dayanya dunia. Itu yang pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa tamna'u jahlaka minhum. Dan kita mencegah diri kita untuk bersikap bodoh yang sama seperti mereka. Gok kabangai beta pembangai bro. Asai kap tanyo beta kap asai kan gitu. Bapak Ibu digigit anjing, apa kita balas menggigit anjing itu? Enggak kan, bodoh itu. Ada orang menggigit anjing itu bodohnya setengah mati. Ya udah kalau kita digigit anjing Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Suntik rabies. Jangan gigit anjing. Berarti tidak ada bedanya kita dengan anjing itu, sama-sama ngandalin gigitan. Ya udah kalau udah digigit anjing pergi rumah sakit suntik rabies. Ya semoga virus rabiesnya gak cepat menyebar. Ya. Jadi jangan bersikap bodoh sebagaimana kebanyakan orang. Orang udah nipu-nipu, kita jangan tipu-tipu. Orang sudah makan riswah di zaman ini, kita beru kena. Jangan lakukan. Ya, di zaman sekarang Bapak Ibu kejujuran barang yang langka. Orang sudah pada dusta semua, kita jangan seperti itu.
Ya, jangan ikut-ikutan kalau jalannya nggak baik, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, watabzalu lahum syai'aka. Kamu banyaklah berkorban. Jadi kalau ada kepentingan umum, kita harus ikut berkorban, Bapak Ibu. Mau nimbrung, mau ikutan kalau itu kemaslahatan orang banyak. Jadi berkorban itu kan mulia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi hidup itu harus punya tujuan. Bapak Ibu yang hidupnya tidak punya tujuan, kita nggak harus mengerjakan apa-apa. Tapi kalau punya tujuan, maka Bapak Ibu segala yang mengantarkan kepada tujuan kita itu jadi wajib, ya. Misalnya ada anak muda, cita-citanya jadi pengusaha kaya. Maka segala syaratnya untuk bisa menjadi kaya itu jadi wajib bagi dia. Contoh disiplin, bangun pagi, itu jadi wajib. Tapi ada anak muda nggak punya cita-cita jadi orang kaya, berarti bangun pagi nggak wajib. Jadi hidup itu harus punya tujuan, dan sebaik-baiknya tujuan hidup itu apa? Bermanfaat kepada orang banyak. Kalau itu sudah menjadi sasaran tujuan hidup kita, maka Bapak Ibu segala wasilah untuk dapat mengantarkan kepada tujuan itu jadi wajib, ya kan? Wajib. Bapak Ibu supaya dirasa manfaatnya orang banyak, bagaimana caranya? Bisa dengan cara punya ilmu, ilmunya mencerahkan orang. Maka menuntut ilmu jadi wajib. Gitu. Oh, juga saya nggak bakat cari ilmu, kurang senang belajar, tapi bakat cari duit. Biasanya orang Aceh Pidi, yang kedua ini. Biasanya orang Pidi jadi toke. Udah, jadi toke, kaya raya, duitnya bermanfaat. Maka semua yang membuat dia bisa kaya raya, hukumnya wajib. Kenapa? Punya tujuan. Maka penting sekali Bapak Ibu hidup itu punya tujuan. Kenapa waktu dulu kita di masa kecil, Pak, kan ditanya cita-cita itu. Ada teman saya Bapak Ibu cita-citanya jadi PNS. Waktu ditanya, kamu cita-citanya apa? Jadi PNS. Sekarang udah jadi PNS, dia santai Pak. Kenapa? Cita-citanya udah tersampai. Jadi nggak ada tekad apa lagi, udah ultra petita, sudah melampaui daripada cita-citanya. Maka usia 30 tahun dia kongkang-kongkang kaki saja. Kenapa? Cita-citanya sudah dapat. Maka cita-cita itu nggak boleh rendahan. Cita-cita itu harus setinggi langit. Sehingga terus dalam kehidupan kita punya tujuan. Sedihnya Pak, sayangnya anak sekarang untuk menyebut cita-citanya saja bingung. Saya hari pertama kuliah Pak, itu perkenalan biasanya sama mahasiswa. Ya, salah satu yang harus saya suruh sebut itu selain hobi itu cita-cita. Harus sebut. Itu anak mahasiswa sekarang kalau mau nyebut cita-citanya, lihat ke teman kanannya. Apa ya? Cita-cita dia tanya sama teman. Gimana anak sekarang? Dulu kita fasih Pak menyebut. Saya karena kecil dulu lihat yang paling gagah di masa saya kecil itu Pak Tri Sutrisno itu, Pak. Gagah sekali itu, Panglima TNI. Maka cita-cita saya itu jadi Panglima TNI, Pak. Hampir saja saya lewat itu kan. Saya udah gini-gini pernah ikut akmil Bapak Ibu. Tapi nggak ada doa dari orang tua, makanya nggak lewat. Ya. Kalau nggak udah jadi kapten lah minimal, atau mayor. Kenapa? Karena lihat panutannya itu Pak Tri Sutrisno dulu, gagah orangnya kan. Ya, maka Bapak Ibu hidup harus punya tujuan, harus punya cita-cita. Sehingga segala sesuatu yang bisa menghantarkan kita kepada tujuan itu menjadi wajib kita lakoni, kita lakukan dalam kehidupan. Itu yang ketiga. Yang keempat, watakunu min syai'ihim aisan. Dan kemudian setelah kita melakukan banyak manfaat kepada orang, jangan pernah kita berharap mereka membalas budi yang telah kita lakukan. Nanti kecewa, Pak. Kalau itu yang diharapkan, kecewa. Kalau kecewa, sakit hati.
Kalau sudah sakit hati, patah semangat. Kalau sudah patah semangat, tidak ada lagi harapan. Nah, kalau manusia sudah tidak punya lagi harapan dalam kehidupan, lebih baik mati daripada hidup kan. Ya, pepatah seperti Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu pernah menulis puisi, Bapak Ibu. Orang yang penuh harapan dalam hidupnya, dilempar ke tengah samudra, dia bisa bertahan hidup, berenang sampai ke tepian. Tetapi Bapak Ibu, orang yang sudah tidak punya lagi harapan di dalam hidupnya, dikurung dalam gudang roti. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu orang Konya, orang Turki. Ya, orang Turki itu makannya roti kan. Kalau kita orang Aceh dikurung di dalam gudang beras, bisa mati kelaparan, Pak. Orang yang tidak punya lagi harapan hidup, dikurung dalam gudang roti, bisa mati kelaparan. Nah, coba enggak percaya nanti kalau ada yang putus asa, kurung di dalam Indomaret, Pak, mati kelaparan dia. Padahal dikurung dalam Indomaret, mati kelaparan. Tapi ada orang yang punya harapan, enggak putus asa, tersesat dia dalam hutan, selamat dia, Pak. Kenapa? Masih punya harapan yang diharapkan ya untuk menjalani kehidupan. Nah, jadi kalau kita punya 4 hal itu, mudah memaafkan orang yang buat salah sama kita. Nah, kemudian jangan kita terjebak dengan kebodohan orang. Yang kemudian yang ketiga kita mudah atau berusaha selalu memberikan manfaat kepada orang banyak. Yang keempat, jangan pernah berharap perbuatan baik kita kepada orang banyak itu berbalas budi, ya, walaupun membalas budi itu wajib hukumnya, Pak. Ya, kata Rasulullah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Tapi itu bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab orang yang sudah kita buat baik sama dia. Nah, itu urusan dia. Kalau dia nggak balas budi, Bapak Ibu jangan berharap. Kalau 4 itu ada, fa'idha kunta hakada salimta. Ya, jika ada 4 perkara ini, insya Allah kita akan selamat dari tipu daya dalam kehidupan dunia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian, kita padakan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan malam ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita baca kisah yang terakhir dari Imam Hatim. Ya. Tibalah beliau esok hari atau malam Sabtu depan ke kota Madinah. Di kota Madinah buat perkara juga beliau. Kemana datang buat masalah. Di kota Madinah masih buat masalah. Baru nanti di kota Mekah beliau tidak lagi membuat masalah karena tujuannya sudah kesampaian, yaitu melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.